Mendaki Tangga yang Salah, karya Eric Barker, bab 3, bagian 2. Penelitian menunjukkan bahwa kisah fiksi menjadikan kita lebih prososial. Artinya, ramah, baik hati, dan memberi. Ia melakukannya dengan membuat visi kita tentang dunia kurang akurat. Sama seperti agama dan kisah-kisah makna personal membantu kita menghadapi hidup. Begitu pula film, televisi, dan kisah-kisah lain. Kisah bukan hanya melibatkan benak kita, tetapi juga diam-diam memasang kacamata berlensa merah di kepala kita. Profesor dari George Mason University dan pengarang buku terlaris Tyler Cowen setuju. Ia mengutip penelitian di mana orang-orang ketika diminta untuk menceritakan hidupnya seringkali menyebut kata perjalanan atau medan perang, tapi hanya sedikit yang mengatakan berantakan. Padahal hidup bisa menjadi berantakan. Ia mengatakan bahwa kisah adalah sebuah saringan yang memberlakukan keteraturan di dunia yang seringkali kacau balau. Kisah menyingkirkan informasi. Kisah menjadikan ingatan kurang akurat. Kisah dibangun secara sengaja, tetapi seringkali hidup tidaklah demikian. Kawan benar, ada triliunan hal yang terjadi setiap detik. Kita hanya memilih unsur-unsur manis tertentu. Pada saat itu saya memberi uang kepada tunawisma dan mengacukan yang lain, seperti saat saya mendorong sepupuku di tangga. Untuk tiba pada sebuah kisah tentang hidup kita, seperti saya adalah orang baik. Dalam ilmu ekonomi, istilah rasionalitas yang terbatas pada dasarnya berarti manusia tidaklah sempurna secara rasional, karena mereka selalu mempunyai keterbatasan. Misalnya, seberapa banyak informasi yang tersedia atau jumlah waktu yang ada untuk memikirkan segalanya dengan utuh. Terlalu banyak hal yang terjadi di dunia untuk diproses oleh otak kecil kita. Jadi, kita harus menyaring. Sebuah kajian menunjukkan bahwa kita merasa makna dalam hidup ketika kita pikir kita mengenal diri kita. Di sini kata kuncinya adalah pikir. Sebenarnya, mengenal diri sendiri tidaklah menghasilkan makna, tetapi merasakan maknalah yang menghasilkan makna. Untuk menjadi efektif, kisah tidak harus akurat. Ini agak membingungkan dan mungkin terasa menekan, bukan? Tetapi dalam soal keteguhan, ini bisa menjadi hal yang baik. Jika kita membuat semua keputusan berdasarkan peluang, kemungkinan, kita tidak akan pernah mencapai apapun yang beresiko. Kita bahkan tidak pernah mencoba. Tetapi untuk menyintas seperti Viktor Frankl di hadapan kengerian yang sebesar itu, kisah dapat membuat kita terus berjalan maju justru karena ketidakteraturannya. Ini selaras dengan apa yang kita lihat dalam penelitian optimisme. Optimis menceritakan kisah yang mungkin tidak akurat kepada dirinya, tetapi itu membuat mereka bisa terus berjalan maju, seringkali bahkan mengalahkan peluang kemungkinan. Psikolog Sally Taylor mengatakan, benak yang sehat menceritakan dusta yang menyanjung kepada dirinya sendiri. Orang pesimis lebih akurat dan realistis, dan akhirnya mereka depresi. Kebenaran bisa menyakitkan. Ini sebabnya pengacara memiliki kemungkinan 3,6 kali lebih besar untuk mengalami depresi dibandingkan orang-orang dari profesi lainnya. Untuk melindungi kliennya, pengacara harus mempertimbangkan setiap kemungkinan kesalahan.
mereka tidak bisa menceritakan kisah-kisah yang bahagia dan kurang akurat tentang bagaimana perkaranya akan menguak kepada dirinya sendiri. Di sekolah hukum, kinerja para pesimis mengalahkan para optimis. Kualitas yang sama ini membuat mereka sangat tidak bahagia. Hukum adalah profesi yang dibayar paling tinggi di Amerika Serikat. Tetapi, ketika disurvei, 52% pengacara menyatakan dirinya tidak puas dengan pekerjaannya. Anda bisa menebak efeknya pada keteguhan. Profesi hukum memiliki tingkat kehilangan yang tinggi. Mengutip kata Liz Brown, hukum adalah satu-satunya karir yang saya ketahui yang memiliki suatu sub-profesi yang dibuat untuk menolong orang-orang yang keluar dari profesi itu. Kisah bukanlah gambar yang sempurna tentang dunia, tetapi justru karena itulah kisah memungkinkan kita untuk sukses. Kisah bisa membuat kita terus berjalan maju dan menjadi ramalan yang kita wujudkan sendiri. Anda tidak dilahirkan untuk melakukan sesuatu yang khusus, tetapi ketika kisah Anda mengatakan bahwa Anda dilahirkan untuk melakukan sesuatu, Anda pun berkinerja lebih baik dan lebih bertahan. Bagaimanapun, itu adalah takdir Anda. Inilah kaitannya dengan karier. Seperti yang dibahas oleh Profesor Teresa Amabile dari Harvard dalam bukunya The Progress Principle. Pekerjaan yang bermakna adalah hal nomor satu yang orang inginkan dari pekerjaannya. Ya, itu mengalahkan gaji dan kenaikan jabatan. Bagaimana Steve Jobs memikat John Sculley untuk meninggalkan pekerjaan bagusnya sebagai CEO Pepsi. Ia bertanya, apakah kamu ingin menghabiskan sisa hidupmu dengan menjual air gula, atau apakah kamu ingin mengubah dunia? Bermakna tidak harus berarti menyelamatkan anak yatim atau mengobati orang sakit. Selama kisah Anda bermakna bagi Anda, ia akan memiliki kekuatan. Jadi, bagaimana Anda menemukan kisah Anda? Ada sebuah cara yang sangat sederhana untuk melakukannya. Pikirkan saja kematian Anda. Di Amerika yang modern, sepertinya tidak ada orang yang ingin meluangkan waktu untuk memikirkan kematian. Ini bukanlah hal yang menyenangkan. Kita ingin berpikir bahwa kita akan hidup selamanya. Tetapi, di banyak budaya, kematian adalah bagian dari hidup dan mempunyai tempat yang terhormat atau bahkan mendapatkan hari raya tersendiri. Meksiko mempunyai Dia de los Muertos. Kristiani mempunyai Hari Orang Kudus. Jepang mempunyai Sorei. India terlibat dalam Shraddha, dan seterusnya. Memikirkan kematian mengingatkan kita tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. David Brooks membuat perbedaan antara nilai-nilai resume dan nilai-nilai eulogi. Nilai-nilai resume adalah hal-hal yang mendatangkan sukses eksternal, misalnya uang dan kenaikan jabatan. Nilai-nilai eulogi adalah tentang karakter. Apakah saya ramah? Apakah saya bisa dipercaya? Apakah saya berani? Seringkali kita berpikiran sangat maju untuk nilai-nilai resume. Kita menghabiskan 4 tahun kuliah untuk mendapatkan pekerjaan. Belajar menggunakan Excel atau PowerPoint dan membaca buku-buku tentang kesuksesan. Tetapi kita cenderung hanya mempertimbangkan nilai-nilai eulogi dalam konteks masa lalu. Kita memikirkan fakta. Seperti, ya, saya orang baik. Jika Anda ambisius, dan karena Anda sedang membaca buku tentang kesuksesan, mungkin Anda termasuk ambisius. Anda tidak perlu terlalu memperhatikan resume, karena Anda sudah selalu memikirkannya. Tetapi demi karir jangka panjang dan hidup Anda,
Anda juga perlu berpikiran maju dalam hal nilai-nilai eulogi. Disinilah letak pemikiran tentang kematian. Bayangkan pemakaman Anda. Orang-orang yang mencintai Anda berkumpul untuk memberi penghormatan. Mereka akan memuji kualitas-kualitas yang membuat Anda istimewa. Kualitas yang akan paling mereka rindukan. Apa yang ingin Anda dengar dari mereka? Meluangkan waktu untuk memikirkan hal ini akan membantu Anda menemukan nilai-nilai eulogi Anda yang akan menuntun keputusan-keputusan Anda. Dalam pidato wisuda yang tersohor, Steve Jobs memberikannya di Stanford pada 2005. Ia berkata, "Mengingat bahwa tidak lama lagi saya akan mati adalah alat paling penting yang pernah saya temukan untuk menolong saya membuat pilihan-pilihan besar dalam hidup." Meskipun penelitian di bidang ini mendapatkan nama resmi mengerikan, teori manajemen teror, sebuah kajian dengan judul yang lebih manis, Efek Scrooge, menunjukkan bahwa ketika Anda meluangkan sedikit waktu untuk memikirkan kematian, Anda menjadi lebih ramah dan murah hati kepada orang lain. Anda sejenak menyingkirkan tujuan-tujuan jangka pendek dan mempertimbangkan ingin menjadi siapakah Anda sesungguhnya. Mungkin kedengarannya janggal, tetapi orang-orang yang merenungkan saat-saat terakhirnya sebenarnya berperilaku lebih sehat dan oleh karenanya hidup lebih panjang. Ini juga terbukti meningkatkan harga diri. Anda ingin bicara tentang pemikiran gambaran besar. Itu tidak lebih besar dari pemikiran yang dianggap janggal ini. Kita sedang membicarakan hal-hal yang seperti takdir dan nasib. Kita sering menganggap kedua kata itu memiliki arti yang sama. Tetapi, seorang profesor UCLA, Howard Saber, menjelaskan perbedaannya. Takdir adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Ia tetap datang, terlepas dari seberapa kuatnya kita berusaha berlari darinya. Di sisi lain, nasib adalah sesuatu yang harus kita kejar, sesuatu yang harus kita wujudkan, sesuatu yang kita jadikan berbuah. Ketika terjadi hal-hal yang buruk, gagasan tentang takdir membuat kita merasa lebih baik. Sedangkan, meluangkan waktu untuk memikirkan nilai-nilai eulogi akan membantu kita berpikir tentang nasib. Sukses tidak datang dari menganggap keburukan sebagai hal yang tidak bisa diubah dan mengatakan bahwa segalanya memang sudah ditakdirkan seperti itu. Sukses adalah hasil dari mengejar apa yang baik dan menulis masa depan kita sendiri. Lebih sedikit takdir, lebih banyak nasib. Bagaimana jika Anda mempunyai kisah yang tidak terwujud? Anda pikir Anda mengenal diri Anda dan apa yang penting bagi Anda, tetapi Anda tidak bahagia atau tidak berada di tempat yang Anda inginkan. Mungkin tiba saatnya untuk bermain sebagai seorang penulis naskah dan mencermati kembali naskah yang merupakan hidup Anda. Para terapis menolong kliennya untuk melakukan ini dalam sebuah proses yang berjudul menyunting naskah. Profesor University of Virginia, Timothy Wilson, melakukan sebuah kajian di mana para terapis menolong para siswa yang kinerjanya kurang bagus untuk mengartikan kembali tantangan-tantangan akademis dari "saya tidak bisa melakukan ini" menjadi "saya hanya perlu mempelajari rantai kaitannya." Ini membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih tinggi pada tahun berikutnya dan mengurangi angka putus sekolah. Kajian-kajian menunjukkan bahwa ini bisa bekerja dengan baik sama seperti pil antidepresan dan di beberapa kasus bahkan lebih baik. Setelah Anda memiliki kisah yang telah disunting ini, apa yang Anda lakukan dengannya?
memainkan peran Anda dalam kisah itu. Banyak penelitian psikologi yang menunjukkan bahwa alih-alih perilaku mengikuti kepercayaan, seringkali kepercayaanlah yang mengikuti perilaku. Seperti kata pepatah, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Wilson menyebutnya sebagai metode melakukan yang baik lalu menjadi baik. Ketika orang melakukan pekerjaan sukarela, persepsi diri mereka berubah. Mereka mulai memandang dirinya sebagai orang baik yang melakukan hal-hal baik untuk orang lain. Dalam novel klasik Kurt Vonnegut, Mother Night, Howard Wilk Campbell Jr. adalah seorang mata-mata Amerika yang berperan sebagai propagandis Nazi selama Perang Dunia Kedua. Ia menjadi suara Nazi Jerman di program-program radio, berpura-pura menyanyikan pujian tentang Hitler padahal mengirim kode pesan rahasia ke Amerika Serikat. Meskipun niatnya bagus, akhirnya ia menyadari bahwa pesan-pesan inspirasional Nazi yang palsu ini lebih berdampak untuk memotivasi musuh daripada upaya intelijen rahasianya dalam membantu sekutu. Pesan dari Vonnegut adalah kita menjadi apa yang telah kita perankan secara pura-pura. Jadi, berhati-hatilah dengan apa yang kita perankan secara pura-pura. Jadi, alih-alih hanya berfokus pada niat, pastikan bahwa dalam tindakan sehari-hari Anda menjadi tokoh utama dalam kisah sempurna Anda. Dengan begini, alih-alih berakhir seperti tokohnya Vonnegut, Anda bisa berakhir seperti tokoh fiksi yang lain, Don Quixote. Pesan dari kisah Cervantes ini adalah, jika Anda ingin menjadi satria, bersikaplah seperti seorang satria. Makna membuat kita terus berjalan ketika realitas mengatakan berhentilah. Seringkali kisah-kisah kita jauh lebih kuat daripada kita. Dan jika kita itu bermakna, ia bisa membawa kita melewati saat-saat yang sulit. Viktor Frankl menyintas Auschwitz. Ia tidak menghisap rokoknya atau lari ke pagar listrik. Ia hidup sampai usia 92 tahun. Ia menciptakan sebuah sistem psikologi baru yang menyebar ke seluruh dunia. Ia membagikan kisahnya yang membuat ia tetap hidup. Dan kisah itu juga membuat orang lain bisa terus berjalan maju. Kita tidak bisa menceritakan kisah, tetapi kita tidak bisa tidak menceritakan kisah. Tetapi, kisah manakah yang Anda ceritakan kepada diri Anda sendiri? Dan apakah itu kisah yang akan membawa Anda ke tempat yang Anda inginkan? Berteguh tidaklah selalu semuram dan seserius ini. Malah sebenarnya, bahkan di situasi yang paling buram sekalipun, terkadang berteguh hanyalah soal permainan. Joe Simpson dengan mengenakan perlengkapan mendaki gunung, duduk di bawah puncak setinggi 30 meter menggigil. Saat itu semua tampak sangat gelap, seakan-akan dunia telah dicelup ke dalam tinta. Ia kedinginan, tetapi tangannya gemetar karena ketakutan. "Simon!" teriaknya putus asa. Tidak ada jawaban. Ia nyaris tidak bisa bergerak tanpa sengatan-sengatan nyeri dari bagian bawah tubuhnya. Salah satu tungkai kakinya lebih pendek dari tungkai kaki lainnya, dan posisinya berada pada sudut yang aneh serta mengerikan. Tulang keringnya telah terhantam ke atas, menembus sendi lutut dan ke tulang paha. Ketika ia berteriak lagi, menjadi semakin jelas bahwa ia hanya seorang diri dan tidak ada bantuan yang datang. 2 hari sebelumnya, Joe dan Simon memulai pendakian mereka ke Ciula Grande di pegunungan Andes, Peru. Dengan ketinggian 6.400 meter,
Ini adalah gunung terbesar di belahan selatan bumi. Sisi baratnya setingginya 1372 meter belum pernah didaki. Dan mereka adalah orang pertama yang melakukannya. Mereka sangat bahagia, tetapi kelelahan. Dan yang perlu mereka lakukan hanyalah kembali turun. Tetapi dalam pendakian gunung, 80% kecelakaan justru terjadi saat pendaki menuruni gunung. Pada 8 Juni 1985 pagi, Joe tersandung dan tergelincir sehingga tungkai kakinya remuk. Perjalanan masih jauh. Tungkai kaki yang patah di ketinggian gunung tanpa ada tim penyelamat berarti hanyalah soal waktu. Joe akan mati. Tetapi mereka bertingkah seakan-akan masih ada peluang. Terhubung dengan tali, Simon menjadi jangkar di saat ia menurunkan Joe dari gunung. Pergerakan mereka luar biasa lambat. Begitu banyak salju yang mengempas mereka, sehingga Simon bahkan tidak bisa melihat kemana ia menurunkan Joe. Ini berlanjut selama berjam-jam sampai tiba-tiba Joe tergelincir dari tepian gunung. Masih terhubung dengan tali, Simon nyaris tertarik ke bawah. Ia menjejakkan kakinya kuat-kuat untuk menghentikan tarikan ke bawah. Joe menggelantung di udara dengan seutas tali. Ia bahkan tidak bisa menyentuh permukaan gunung. Ia melihat ke atas, tetapi angin mengembus begitu banyak salju sehingga ia tidak bisa melihat Simon. Ratusan kaki di bawahnya, jurang menganga mengintainya. Ia tidak berdaya, menggelantung dan masih mengalami nyeri yang luar biasa. Beberapa detik sekali, tali itu terguncang. Simon berjuang untuk mencegah keduanya tercebur ke dalam kematian. Lalu Joe jatuh. Bayangkan gedung bertingkat 15. Setinggi itulah jaraknya. Tapi bukan ke dasar gunung. Ia terus jatuh ke jurang yang gelap. Yang menakjubkan, ia tidak mati. Ia mendarat itu bukan salju di celah jurang. Melihat ke bawah dengan lampu senternya, ia bisa melihat bahwa ia telah mendarat di sebuah jembatan es. Puncak tepian jurang itu mencuat 152 meter di atasnya. Lalu menurun melewati jembatan es itu dan terus menurun ke kegelapan. Kalau saja ia mendarat setengah meter ke kanan, ia tidak akan mendarat. Ia akan terus jatuh ke jurang entah seberapa jauh. Ia masih terikat dengan tali. Ia menariknya dan ujung tali masih terikat dengan Simon atau jasad Simon. Tetapi ketika Joe menariknya, ia merasa aneh. Tali itu terlalu ringan. Ketika ujung tali tiba di tangannya, ia bisa melihat dengan jelas. Ujung itu telah dipotong. Simon yang menganggap mitra pendakiannya telah mati tidak akan datang untuk menyelamatkannya. Joe tidak bisa menyalahkannya. Ia sendiri terkejut bahwa ia masih hidup. Berkali-kali ia mencoba memanjat, tetapi setiap kali melangkah, tungkai kakinya yang patah berteriak dan menyerangnya dengan nyeri. Tidak ada cara untuk memanjat naik, yang berarti satu-satunya cara adalah turun. Jari-jarinya menghitam karena beku. Ia nyaris tidak bisa membuat simpul pada talinya untuk turun. Ia tidak sanggup untuk melihat ke bawah. Ia tidak tahu seberapa dalamnya jurang itu. Tapi ia tahu bahwa panjang talinya terbatas. Normalnya pendaki akan membuat simpul di ujung tali agar ketika mereka mencapai ujung tali,
simpul itu akan bertindak sebagai rem. Dan mereka tidak akan tergelincir lepas dari tali. Joe tidak melakukannya. Dengan demikian, ia bisa kehabisan tali. Kematiannya akan cepat. Ia menurun perlahan-lahan ke kegelapan. Waktu berlalu dan apa yang ia temukan mengejutkan. Sinar matahari. Suatu area kemiringan di sisi kanannya mengarah ke atas dan keluar dari jurang. Jadi, ia bukan berada di dasar jurang. Itu adalah kilasan harapan pertama yang ia miliki. Jika ia bisa merayap mendaki area miring itu, ia bisa keluar dari sana. Tetapi tingginya 40 meter dan kemiringannya 45 derajat. Dengan adanya salju dan kaki yang patah, itu akan seperti merangkak di pasir. Tetapi kenyataan bahwa ada jalan keluar membuatnya lebih berani. Berjam-jam berlalu saat ia merangkak seperti bayi. Tetapi akhirnya ia keluar dari jurang. Sinar matahari membasuhnya dan ia luar biasa bahagia. Tetapi hanya sejenak. Melihat sekeliling dasar gunung itu, ia sadar bahwa ia masih sekitar 6 km jauhnya dari perkemahan. Simon tidak terlihat. Tungkai kakinya masih berdenyut nyeri. Segala sesuatu sebelumnya barulah pemanasan. Seperti anjing-anjing Seligman, Joe Simpson tidak punya alasan yang nyata untuk berpikir bahwa ia harus atau bisa terus berjuang. Tetapi ia terus berjuang. Bagaimana? Di situasi yang paling berbahaya dan penuh taruhan tinggi yang bisa orang bayangkan, ia melakukan hal yang paling gila. Ia menjadikannya sebagai permainan. Ia mulai menetapkan tujuan. Bisakah saya mencapai gunung es itu dalam 20 menit? Jika ia berhasil, ia sangat bahagia. Jika tidak, ia frustrasi, tetapi itu hanya membuatnya semakin obsesif. Saya merinding gembira. Saya berkomitmen. Permainan telah mengambil alih dan saya tidak bisa lagi memilih untuk meninggalkan permainan itu. Dengan mengangkat tubuhnya yang memulai, ia berjuang untuk melompat maju. Setiap langkah yang salah menimbulkan sengatan nyeri yang melumpuhkannya. Tetapi ia hanya punya 10 menit lagi untuk mencapai gundukan salju itu. Ia harus memenangkan permainan ini. Ia berjuang menemukan cara terbaik untuk merangkak. Jejak kaki dari pendakian mereka sebelumnya masih terlihat di salju. Tersenyum, ia mengikutinya seperti anjing mengikuti remah roti. Tetapi angin melecutkan salju ke atas jejak itu, menyembunyikannya dengan lebih cepat daripada kemampuannya untuk menggerakkan tubuhnya yang koyak. Keputusasaan kembali menguasainya. Tetapi ia kembali ke permainan. Menetapkan tujuan, mengecek jam, terus bermain. Raih penanda berikutnya dengan tepat waktu. Kecepatannya sangat lambat. Meskipun ia nyaris tidak memperhatikannya sampai salju yang ia rayapi beralih menjadi batu, ia telah semakin dekat. Sebenarnya salju lebih murah hati. Tanah dan bebatuan tidak akan terlalu ramah ketika akhirnya tungkai kakinya menyentuh mereka. Nyerinya tidak tertahankan. Teruslah memainkan peranan, memainkan permainan. Penanda berikutnya ada di depan, danau. Mereka telah mendirikan perkemahan di dekat danau. Otaknya dibanjiri harapan. Wah, saya bisa berhasil. Tetapi apakah orang-orang masih ada di sana? Sudah 4 hari berlalu. Simon telah memotong tali dan pasti menganggap Joe telah mati. Mungkin Simon juga sudah pergi. Malam akan segera tiba dan Nyo nyaris
dan Joe nyaris tidak tidur. Ia kembali ke permainan. Hanya itu yang bisa ia lakukan. Di titik ini, tujuannya hanyalah tidak mati sendirian. Capailah danau dalam 20 menit. Mainkan permainan. Malam tiba dan ia terjatuh pingsan. Mungkin ia tidur. Nyaris mustahil untuk mengetahui perbedaan antara bangun dan tidur. Lalu, ia dibangunkan oleh bau yang tidak enak. Itu adalah bau kotoran manusia. Ia melihat sekelilingnya. Ia berada di area toilet dari perkemahan. Ia langsung terbangun dan berteriak, "Simon!" Tidak ada apa-apa. Tapi kemudian, cahaya memantul dari kejauhan menuju arahnya. Begitu juga suara-suara. Joe menangis. Cahaya semakin mendekat dan menyilaukannya. Simon meraih pundak Joe dan memeluknya kuat-kuat. Joe Simpson telah memenangkan permainannya. Mungkin kedengarannya konyol untuk mengubah penderitaan Joe Simpson menjadi permainan yang menyelamatkan hidupnya di Siula Grande. Tetapi setelah mencermati penelitian dan mewawancarai orang-orang, berulang kali saya mendengar hal yang sama. Apakah Anda ingat James Water, si prajurit SEAL? Ketika saya berbicara dengannya tentang ujian di Buds, dia berkata, banyak orang tidak mengenali bahwa yang mereka lakukan di ujian Buds adalah menilai kemampuan Anda untuk menangani situasi yang sulit dan terus berjalan maju. Itu adalah permainan. Anda harus bersenang-senang dengannya, dan Anda harus terus menatap ke gambaran besar. Ketika kelas dan penilaian di sekolah dibuat seperti permainan, siswa akan memperlihatkan kinerja yang lebih baik. Seorang profesor di Renaissance Polytechnic Institute merancang ulang kelasnya agar mirip dengan World of Warcraft. Dan siswanya belajar lebih keras, lebih terlibat, dan bahkan lebih sedikit berbuat curang. Ini memunculkan pertanyaan, mengapa permainan yang bisa melelahkan, bisa membuat frustasi, dan sepertinya terlalu repot, sangat menyenangkan. Sementara pekerjaan kita menyebalkan. Mengapa anak-anak membenci pekerjaan rumah yang berulang-ulang dan sangat susah, tetapi dengan gembira melarikan diri dari pekerjaan rumah untuk bermain? Permainan yang berulang-ulang dan sangat susah juga. Mengapa bermain puzzle terasa menyenangkan, tetapi mengerjakan laporan pajak terasa menyebalkan? Apa yang menjadikan sesuatu sebagai permainan dan bukan sebagai sesuatu yang menyebalkan dan membuat frustasi? Kita semua pernah mengalami suatu kemandekan. Lalu kita menjadi frustasi dan marah. Tetapi terkadang kita dibuat ingin tahu oleh masalah. Lalu kita mau bersusah payah untuk berusaha mengatasinya. Dan ketidaknyamanan ini malah menjadi menyenangkan. Ini seperti detektif yang menguak misteri. Seperti kritik dari Tyler Cowen yang mengatakan bahwa kisah-kisah pribadi menyaring kekacauan hidup. Permainan hanyalah suatu bingkai kerja yang diberlakukan kepada sederet kegiatan. Dengan struktur seperti itu, hal-hal yang di permukaan kedengarannya membosankan bisa menjadi sangat menyenangkan dan menghasilkan imbalan, bahkan menimbulkan kecanduan. Jadi beberapa unsur bisa mengubah pengisian pajak sebagai pengalaman yang menyenangkan.
Salah satunya adalah pengkajian ulang kognitif. Sebuah istilah keren untuk menceritakan kisah yang berbeda tentang apa yang sedang terjadi kepada diri sendiri. Anda tahu bagaimana bayi yang tidak mau makan tiba-tiba membuka mulutnya ketika sendok itu adalah pesawat terbang. Ya, kita orang dewasa tidak terlalu berbeda dari anak balita. Maaf. Buku akan dilanjutkan di episode berikutnya.